Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang identifikasi ekosistem pembelajaran. Jadi ini sebenarnya bersifat kontekstual berdasarkan hasil observasi, tapi untuk presentasi ini saya tidak menyebutkan di mana saya melakukan observasi untuk melindungi identitas eh, instansi tempat saya melakukan observasi. Jadi yang pertama, bagaimana lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama, guru itu harus mau mengenal setiap siswanya. Bukan hanya yang pintar saja atau yang mencolok saja, namun semua diajak untuk berinteraksi, sehingga siswa merasa diterima di kelas dengan baik. Kenapa ini bisa mendukung ekosistem pembelajaran? Karena ketika siswa merasa diterima oleh gurunya, maka siswa akan berpikiran bahwa guru itu bukan hanya orang yang memberikan materi, tapi bisa sebagai teman untuk sharing berbagai hal. Yang kedua, tidak terdapat hukuman fisik bagi siswa yang melanggar aturan. Hukuman diberikan berdasarkan atas keputusan kelas terdapat pelanggar aturan. Jadi ini saya menemukan bahwa siswa itu ada yang melanggar peraturan, yaitu membolos saat pembelajaran. Nah, kemudian di minggu berikutnya guru itu meminta untuk siswa ini maju ke depan kelas. Kemudian guru menanyakan kepada seluruh siswa bagaimana hukuman yang tepat terhadap siswa ini. Setelah proses diskusi, setelah proses musyawarah, akhirnya disepakati untuk agar siswa yang melanggar peraturan ini, siswa yang membolos pelajaran ini membuat surat pernyataan bermaterai agar tidak mengulangi tindakannya. Nah, yang ketiga, guru bukan hanya berfokus pada penilaian kognitif, namun juga sikap dan keterampilan. Nah, hal ini terlihat dari bagaimana cara guru mendidik siswanya ketika ada yang membolos pelajaran, seperti yang saya sebutkan di poin yang nomor 2 itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana lingkungan kelas itu bisa dikatakan kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Kalau yang sebelumnya itu yang dibahas adalah bagaimana lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang kali ini adalah lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Yang pertama, tidak tersedia jaringan internet yang memadai di sekolah. Jadi ada sekolah yang jaringan internetnya itu tidak bisa diakses atau lemot. Akhirnya proses pembelajaran itu menjadi terhambat. Siswa tidak bisa melakukan searching di internet untuk menambah materi diskusi. Meskipun sebenarnya bisa menggunakan paket data, tapi tidak semua siswa itu ekonominya memadai. Jadi saya temukan sendiri ada siswa yang tidak memiliki paket data, akhirnya ketika temannya eh, membuka jaringan internet untuk mengakses materi pelajaran, ini siswa ini terpaksa tidak searching di internet dan bergabung dengan temannya. Yang kedua, guru belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Abad 21 ini kan apa ya? Ada yang mengatakan bahwa kita itu dijajah oleh teknologi. Jadi sudah selayaknya kita harus terbiasa menggunakan teknologi supaya kita juga bisa mengontrol teknologi itu, bukan teknologi yang mengontrol kita. Jadi ini juga bertujuan untuk supaya tidak terjadi culture lag. Jadi ketika kita bisa menguasai teknologi dengan cara membiasakan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, diharapkan nantinya siswa itu jadi terbiasa menggunakan teknologi.
Makanya kalau guru belum menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, ini bisa dikatakan kurang mendukung ekosistem pembelajaran yang baik. Yang ketiga, pendekatan bermain belum dilakukan. Guru masih mengajar menggunakan metode ceramah. Metode ceramah ini tidak salah, tapi memiliki kelemahan. Siswa di dewasa ini, di abad 21 ini adalah siswa yang aktif bergerak. Jadi ketika guru ceramah, siswa itu kebanyakan mereka akan sulit menerima materi. Mereka tidak bisa diam, kemudian berdampak pada materi yang diberikan oleh guru itu tidak bisa diterima dengan baik. Yang keempat, pemberian tugas dan level kesulitan soal itu belum bervariasi. Akhir-akhir ini sedang digaungkan pembelajaran berdiferensiasi. Ada diferensiasi proses, konten, maupun produk. Nah, ketika guru belum mampu memberikan tugas dan level kesulitan soal itu sesuai dengan tingkat capaian peserta didik atau tingkat capaian siswa, akhirnya siswa yang tingkat level kognitifnya tinggi mengerjakan soal yang mudah akan merasa terlalu memudahkan mengerjakan soal, akhirnya nanti jadi terlena, tidak termotivasi lagi untuk belajar lebih. Begitu juga sebaliknya kalau misalkan ada siswa yang dengan tingkat level kognitif rendah diminta untuk mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang tinggi, maka akan menimbulkan rasa malas karena merasa soalnya terlalu susah. Yang kelima, sesekali masih terdapat perundungan hasil kerja siswa. Apresiasi oleh guru kepada hasil kerja siswa belum konsisten terlihat. Nah, ini saya juga melihat dan diceritakan langsung oleh siswa bahwa terkadang guru itu masih membuli, masih melakukan perundungan, mengejek hasil kerja siswa yang dirasa kurang sesuai dengan indikator penilaian, indikator hal-hal yang perlu tolak ukur. Jadi tolak ukur ideal dari guru itu belum mampu dicapai oleh siswa. Maka akhirnya guru melakukan perundungan dengan cara mengecek hasil kerja siswa jelek dan sebagainya. Nah, ini kurang. Jadi itu 5 poin lingkungan kelas yang kurang mendukung ekosistem pembelajaran. Selanjutnya, tantangan dalam menciptakan lingkungan kelas yang mendukung ekosistem pembelajaran. Tantangan yang pertama adalah kepala sekolah. Jadi, ada kepala sekolah yang kurang memberikan dukungan dengan baik terhadap pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Banyak kepala sekolah yang masih memposisikan diri sebagai pengatur. Jadi, tidak ada proses diskusi penentuan kurikulum bersama dengan orang tua, guru, membuat semacam rapat seperti itu untuk menentukan apa yang dibutuhkan oleh siswa di sekolahnya. Kebanyakan kepala sekolah itu mempunyai idealismenya sendiri, kemudian memposisikan dirinya sebagai pengatur. Akhirnya ini berdampak kepada guru yang mungkin sudah mempunyai pemikiran-pemikiran yang baik agar ekosistem pembelajaran itu agar kelas itu tercipta dan ekosistem pembelajaran itu baik, karena kepala sekolahnya tidak memberikan dukungan dengan baik, akhirnya tidak terlaksana. Yang kedua, beban administrasi guru masih tinggi, sehingga alih-alih berfokus untuk mendesain pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, justru mereka terfokus untuk menyelesaikan administrasi. Akhirnya siswanya itu istilahnya tidak kopen gitu. Kalau misalkan bangunan itu terbengkalai. Yang ketiga, pendidikan oleh guru justru
memisahkan siswa dari lingkungan keluarga. Materi-materi yang dipelajari tidak kontekstual sesuai dengan kondisi budaya di tempat tinggal peserta didik, sehingga tidak terjadi keselarasan, tidak terjadi hubungan yang positif antara pendidikan di sekolah dengan keluarga. Ini juga terkait dengan poin yang pertama. Materi yang diberikan oleh guru itu terlalu kompleks dan terkadang melupakan materi-materi ilmu pengetahuan, terutama dalam mata pelajaran ilmu sosial. Biasanya sebenarnya bisa diangkat tema-tema yang dekat dengan peserta didik, yang dekat dengan siswa. Tapi justru pembahasan materinya itu terlalu jauh, secara geografis terlalu jauh, akhirnya peserta didik kurang mendapatkan kebermaknaan dari apa yang mereka pelajari. Yang keempat, teknologi. Ketersediaan teknologi di sekolah masih kurang. Akhirnya pembelajaran abad 21 ini kurang tercermin dengan baik di sekolah. Rasanya tidak lengkap apabila proses pembelajaran itu tidak menggunakan teknologi saat ini. Kemudian yang kelima, jumlah siswa yang banyak membuat guru kesulitan untuk membentuk karakter dan menilai sikap siswa. Sehingga banyak guru yang hanya berfokus pada level kognitif saja. Satu kelas itu kalau tidak salah ada 36 siswa. Dan karena beban administrasi guru itu berat, jam mengajarnya juga banyak, akhirnya mereka itu, para guru ini, itu kesulitan untuk membentuk karakter. Karakter itu kan setiap siswa itu kan berbeda-beda. Beda dengan level kognitif yang penilaiannya itu lebih mudah. Memberikan soal misalkan pilihan ganda dinilai serentak dalam waktu berapa menit selesai. Tapi untuk sikap itu kan harus dilihat masing-masing individu, diperhatikan, diobservasi. Nah, ini yang kemudian membutuhkan proses yang lama sehingga guru kesulitan. Jadi mungkin ada guru-guru yang idealis melakukan itu, tapi terbentur dengan beban administrasi yang berat itu tadi. Demikian pembahasan mengenai identifikasi ekosistem pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.